Kalau kalian tanya, apakah benar Bilar orangnya temperamen? Saya kembalikan. Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Setelah sepekan lebih menjadi perbincangan panas di tengah publik, prahara rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang kini bergulir di jalur hukum memasuki babak baru. Pasca polisi mengumpulkan barang bukti, memeriksa para saksi, hingga Lesti yang kini tengah melakukan ibadah umroh, giliran ayah angkat Bilar, Izhar Wilendra pun akhirnya angkat bicara. Izhar mengungkap bahwa hubungan Lesti dan Bilar saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Namun, faktanya kini Lesti tengah menjalani umroh bersama keluarga, namun Bilar tak ikut dalam perjalanan tersebut. Mungkinkah memang benar bahwa saat ini Lesti masih berusaha menjauh dari suami yang diduga melakukan KDRT terhadap dirinya? Lalu mengapa jika hubungan Lesti dan Bilar baik-baik saja seperti yang diungkapkan oleh ayah angkat dari Rizky Bilar, namun justru kali ini Rizky Bilar tidak ikut bersama dengan Lesti menjalankan ibadah umroh? Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi, sabar dulu adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri. Karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka aja. Yang penting Abang L pasti juga mendoakan papanya. Ini Abang L lagi umroh. Insya Allah Abang L pasti mendoakan papanya. Di sisi lain, di hadapan awak media, Izhar Wilendra mengungkapkan bahwa ketika Lesti dirawat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu, tak lama setelah hebohnya laporan Lesti terkait dugaan mengalami KDRT dari Rizky Bilar, memang benar bahwa ia dan Bilar sudah bertemu dan menjenguk Lesti saat masih dirawat di rumah sakit. Lantas, seperti apa ayah angkat dari Rizky Bilar menanggapi kabar bahwa Lesti bahkan sampai mengalami trauma dan ketakutan hingga tak mau satu rumah dengan Bilar pasca keluar dari rumah sakit? Untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpen dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Saya 1 hari saya di Jakarta, saya langsung ketemu ayah Kejora. Lalu kita ngobrol, kita di situ juga ada Pak Sandi, ada apa? Kita ngobrol yang baik-baik aja sih. Apa isinya? Tadi kembali saya bilang, tunggu aja dulu pengadilan. Saya takut kecepatan ngomongnya. Saya takut dikatakan mendahului pengadilan. Kalau trauma dia lari dong di rumah sakit. Kalau trauma dia lari dong di rumah sakit. Untuk tambahan minta keterangan dari penyidik ke pelapor ya. Kemarin sudah kita meminta, jadi kita yang menjemput bola, jadi kita ada siapkan 18 pertanyaan lebih kurang, kemudian itu sudah dijawab semua oleh saudari kita Eri. Kalau fisik mungkin cepat sembuh ya kan, tapi ya psikis traumanya itu yang mungkin kita harus jaga dia gitu supaya bisa menghilangkan trauma. Saya yakin itu nggak cepet ya, itu butuh waktu gitu. Seperti diketahui, menurut pengungkapan polisi berdasarkan keterangan Lesti sebagai pelapor, bahwa
Dugaan KDRT pernah dilakukan oleh Bilar berkali-kali. Bahkan sempat pula Lesti dilempar dengan bola biliar dengan sasaran kepala, namun tidak kena karena Bilar terpleset. Lalu bagaimana Ishar Wilendra sebagai ayah angkat dari Rizky Bilar menanggapi dan menjawab hal tersebut? Dalam pemeriksaan awal memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah beberapa kali terjadi, ya. Kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola biliar. Kata dilempar tuh misalnya begini, ada seseorang mbak lewat depan itu, kemudian ada orang ngambil sendalnya, mbak dilempar tuh maksudnya kan kena ini kan, Yang sebenarnya bola biliar itu ini sebenarnya, ini Desi yang ngomong ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke Lesti begitu, dia nggak kena. Lesti ngelak itu tidak benar, hanya menggertak. Iya, beda dong. Padahal saya acungi jempol, pihak Lesti aja diem, ya kan? Pihak pengacara Lesti juga diem. Lalu kalau ada netizen bilang, pihak Lesti aja diem, kenapa pihak Bilar berkor? Ya wajar kan, namanya pihak Bilar yang dilaporkan. Ya mereka harus membela diri, gitu. Lalu kenapa nggak minta maaf aja? Harus kita foto-foto ucapan minta maaf itu. Laporan yang sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan ini sudah bergulir ya, proses masih berlangsung. Kemudian dari barang bukti, kemudian lanjut dari saksi-saksi, jelas sudah kita periksa. Itulah yang akan menjawab semuanya. Pasca dilaporkan Lesti Kejora ke pihak kepolisian atas dugaan KDRT, Rizky Bilar menuai begitu banyak hujatan publik. Ia bahkan diboikot dari pertelevisian hingga radio dan baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai host Dangdut Akademi 5. Menurut Ishar Wilendra, hal itu tidaklah masalah karena Tuhanlah yang mengatur segala rezeki. Ia pun turut memberi tanggapan terkait tudingan sikap Bilar yang disebut-sebut temperamental. Waktu itu diumumkan, saya senyum. Kita orang bertuhan, emangnya rezeki itu cuma dari televisi. Allah yang mengatur rezeki kita. Satu pintu tertutup, ada 99 pintu rezeki lagi masih terbuka. Mengupayakan supaya Bilar setelah kejadian ini menjadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang, kamu temperamen, ubah sedikit. Jadi kalau kalian tanya, apakah benar Bilar orangnya temperamen, saya kembalikan. Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Jadi Bilar temperamental, semua kita temperamental. Cuma bisa nggak kita untuk mengendalikan temperamen kita? Kenyataannya pernah nggak adik-adik wartawan melihat Bilar itu berkasus dengan siapa? Kecuali kalau misalnya lagi berkawan main bola, ditekel lalu berantem, wajar dong. Siapa sih yang nggak pernah gitu? Sebetulnya kalau dipikir-pikir emosi itu sangat tidak ada manfaat, sangat merugikan. Karena ujungnya itu jadi kemana-mana, mungkin persoalannya kecil, kecuali persoalannya memang sudah prinsip ya. Bukan ingin membela pihak manapun, namun Ishar Wilendra mengaku bahwa dirinya angkat bicara karena akibat permasalahan ini timbul begitu banyak tudingan miring yang dianggapnya tidak benar. Ia pun tak mau menyebut bahwa Lesti membuat laporan palsu terkait dugaan KDRT yang dialaminya. Namun, apa maksud dari perkataannya bahwa hikmah kejadian ini yakni Bilar mengetahui mana yang kawan dan mana yang lawan. Dengan kejadian ini, khususnya buat Bilar jadi pembelajaran dengan dia. Dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar.
Siapa kawan, siapa lawan. Siapa kawan, siapa lawan. Siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka. Siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam ini menjauh. Yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu. Tidak. Saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu. Tidak. Mudah-mudahan menjadi kuat dan menjadi hebat, serta jangan khawatir karena Lesti itu lebih kuat dari yang kita kira kok. Dalam laporan kepolisian yang dibuatnya, Lesti memberikan keterangan bahwa pemicu dugaan KDRT pada 28 September 2022 lalu adalah terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Bilar. Namun menurut Izhar Wilendra, setelah menikah, Bilar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga, sehingga pastilah sulit untuk bermain api di belakang Lesti. Selain itu, bagi Izhar Wilendra, dirinya tak ingin menyudutkan pihak manapun, karena sejatinya hanya ingin mengungkapkan kebenaran. Ia bahkan sampai bersumpah dan berani disomasi jika ada pihak-pihak yang nantinya akan merasa dirugikan oleh segala pernyataannya terkait apa yang terjadi di antara Lesti dan Bilar. Setelah menikah, Bilar tuh lebih banyak di rumah. Saya nggak melakukan pembelaan ya. Bilar tuh lebih banyak di rumah. Yang namanya selingkuh itu gimana? Melakukan pertemuan intensif ya kan, pertemuan segala macam gitu. Tapi itu tetap kalau urusan yang dilaporkan Lesti ke kepolisian, saya belum mau ikut campur. Biar nanti kepolisian yang mengungkapkannya. Kalau Bilar dulu pacarnya dulu ganti-ganti wajar. Tapi Bilar yang gini ya, dari zaman dia pacaran nggak pernah dia punya pacar dua. Yang namanya punya pacar dua itu baru namanya selingkuh, ya kan? Setelah berumah tangga ada laporan itu, kembali saya bilang saya tidak mau masuk ke ranah hukum karena itu masuk dalam laporan Lesti kan, itu ranah hukum, saya nggak berani untuk mencampurinya. Ya kalau orang ketiga, kalau masalah perselingkuhan itu kita nggak ngomong situ, kita bicara masalah KDRT aja. Saya nggak sampai ke situ, nanti biarlah Rizky yang berbicara sama penyidik ketika di BAP nanti. Apa yang saya ucapkan akan saya pertanggungjawabkan. Siapa yang mau mensomasi saya, silakan. Siapa yang mau mensomasi saya, silakan. Karena saya bicara sesuai fakta, apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Makanya apa yang tidak saya lihat, saya nggak mau komen. Karena saya bicara sesuai fakta, apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Makanya apa yang tidak saya lihat, saya nggak mau komen. Ternyata harus dibeginikan oleh orang yang terdekatnya malah gitu loh. Ya kesel juga dan kecewa juga ya sama Bilar gitu kalau memang ternyata ini terbukti bersalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.